Halo guys, kita lanjut di peron. Seiring dengan kepergian Nine Nether, suasananya masih agak beku. Banyak orang memiliki tatapan mereka berkedip-kedip. Sepertinya konferensi 9 Raja kali ini tidak akan terlalu damai. Haha, aku tidak pernah berpikir bahwa amarahmu akan tumbuh setelah pergi selama bertahun-tahun. Bloodhawk King menyipitkan matanya saat dia melihat siluet kepergian Nine Nether. Ada noda kesedihan yang melintas di matanya saat dia tersenyum. Tapi aku akan melihat siapa yang bisa mengambil kembali barang-barang yang telah aku ambil. Raja Elang Darah mengeluarkan senyum menakutkan. Dia tidak menempatkan ancaman Nine Nether di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Kaisar Burung Hering Langit berdiri di belakang 9 Nether, dia tidak perlu takut. Bagaimanapun, Kaisar Burung Hering Langit hanyalah salah satu dari 3 kaisar, dia tidak memiliki keputusan akhir. Ayo pergi, Bloodhawk King melambaikan tangannya saat dia dengan cepat menaiki tangga juga. Raja Asura dan Raja Pemisah Gunung hanya menonton dari samping dan tidak terlibat dalam dendam kedua pihak. Nine Nether selalu menjadi yang terlemah di antara 9 raja, jadi, dia tidak memiliki sekutu. Padahal nama Raja Elang Darah cukup terkenal. Oleh karena itu, dia memiliki keuntungan sepanjang waktu, kecuali bahwa mereka tidak tahu bagaimana situasinya kali ini. Di belakang Raja Asura, Suking melirik siluet Raja Elang Darah dan tidak bisa menahan kerutan di alisnya. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan memaksakan diri untuk menonjol di mata seorang wanita. Saat ini, Anda masih tidak bisa melakukan itu. Raja Asura merasakan tatapan Suking dan dengan samar berbicara. Mendengar kata-katanya, Suking tidak bisa menahan senyum canggung. Dengan kekuatan Nine Nether saat ini, bukan giliranmu untuk mengkhawatirkannya. Saya khawatir kekuatannya saat ini dekat dengan alam penguasa kelas 5. Selain fisiknya sebagai binatang surgawi, bahkan Raja Elang Darah, yang merupakan penguasa kelas 5, tidak bisa melakukan apapun padanya. Asura King melangkah maju saat suaranya yang acuh tak acuh memasuki telinga Suking. Selanjutnya, kamu harus mengerti bahwa Nine Nether bukanlah wanita biasa. Dia memiliki karakter yang sombong. Anda masih kurang memiliki kemampuan untuk menggerakkan hatinya. Paling tidak, Anda harus menyingkirkan identitas Anda saat ini sebagai penguasa domain. Suking menganggukkan kepalanya saat dia mengikuti di belakang Raja Asura, bergerak menuju istana. Raja-raja lainnya juga telah menaiki tangga batu. Berjalan menaiki tangga batu, istana kuno sudah terbuka. Nine Nether memimpin Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou untuk memasuki istana secara langsung. Bagian dalam istana berbentuk oval. Berjalan lebih jauh, platform batu berbentuk oval lebih signifikan ukurannya. Platform batu tampaknya memanjang di sepanjang sudut istana. Bagian tengahnya kosong, dan di puncak peron batu ada singgasana tinggi yang bisa mengabaikan setiap singgasana. Kecuali bahwa tidak ada orang yang duduk di atasnya saat ini. Namun meski begitu, seolah-olah tekanan tak berbentuk dipancarkan dari tahta, menyelimuti seluruh istana. Jelas, itu milik pemimpin sejati domain Skylaw besar, penguasa domain misterius itu. Sebelum tahta itu, ada 3 tahap lotus emas, dengan 3 sosok yang memancarkan kilau dengan tenang duduk di sana dengan ruang sekitarnya menunjukkan tanda-tanda distorsi. Di antara ketiga sosok itu, yang di tengah adalah seorang lelaki tua kurus, matanya tampak seperti cahaya yang berkumpul dan bisa menembus hati orang lain. Tatapan tajam itu bisa membuat orang lain merasa takut. Di sebelah kiri adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, tetapi kulitnya sehalus bayi, tidak ada kerutan di wajahnya, bahkan rambutnya berkilau. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua. Kedua matanya berwarna hitam pekat, tidak ada putih di dalamnya dan kegelapan membuat orang lain merasa kedinginan. Di sebelah kanan adalah seorang pria yang mengantuk, usianya tidak dapat ditentukan, namun sikapnya yang malas membuatnya seolah-olah bisa tertidur kapan saja. Nine Nether, yang pertama kali masuk ke istana, menatap lelaki tua kurus itu. Akhirnya ada seulas senyum di wajahnya yang dingin. Iya, 9 Nether kecil akhirnya kembali. Lumayan, tatapan tajam lelaki tua kurus itu berhenti pada Nine Nether saat dia tersenyum puas. Pria tua dengan kulit sehalus bayi itu menyipitkan matanya saat dia melirik Nine Nether dengan noda keterkejutan di matanya. Adapun lelaki tua yang mengantuk itu, dia hanya membuka matanya dan melirik sebelum dengan malas menundukkan kepalanya. Yang di tengah adalah Kaisar Burung Hering Langit,
Dia dan klan burung 9 Nether memiliki beberapa koneksi dan dapat dianggap sebagai kakak senior 9 Nether, jadi dia telah merawatnya. Tang Bing berbicara ke arah Mu Chen dengan suara rendah. Di sebelah kiri Raja Burung Hering Langit adalah Kaisar Murid Spiritual. Dia adalah pendukung Raja Elang Darah. Alasan mengapa Raja Elang Darah begitu arogan adalah karena dia mendapat dukungan dari Kaisar Murid Spiritual. Hati Mu Chen tergerak saat dia melihat pria tua berambut putih dengan pupil hitam itu, yang terakhir tampaknya telah memperhatikan juga dan mengalihkan pandangannya. Tampaknya ada cahaya yang mengalir di pupil hitamnya, jurang itu tampak seolah-olah bisa menyedot orang dan tidak bisa menarik diri mereka keluar. Ada tangan dingin yang tiba-tiba dengan ringan menarik tangan Mu Chen. Sensasi dingin langsung membangunkan Mu Chen. Tepat di tempat, dia merasakan hawa dingin di hatinya saat matanya dipenuhi ketakutan. Sepertinya ada yang aneh dengan Kaisar Murid Spiritual ini. Jangan menatap matanya, seni surgawi yang dia kembangkan ada di matanya. Melihat Mu Chen bangun, Nine Nether mengendurkan tangannya dan mengingatkannya. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Adapun yang ketiga, namanya adalah Kaisar Tidur. Selama ini, kami tidak pernah melihatnya bangun. Sebagian besar masalah di domain Great Havenlaw dikelola oleh Raja Burung Hering Langit dan Raja Murid Spiritual. Wajah Tang Bing sedikit aneh saat dia melirik sosok yang mengantuk. Wajah Mu Chen juga terkejut. Ekspresinya juga sedikit aneh. Ada seseorang yang begitu aneh di dunia? Jangan pernah meremehkan dia. Rumor mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang mengikuti penguasa domain untuk mendirikan domain Great Havenlaw. Kekuatannya dalam dan tak terduga. Bahkan Penatua Vulture takut padanya. Nine Nether dengan ringan berbicara. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. 3 kaisar sebelum dia mungkin tidak lebih lemah dari manusia iblis elder dari istana mendalam langit. Kekuatan mereka setidaknya penguasa kelas ke-7. Bagaimana dengan penguasa domain? Mu Chen berbicara dengan sedikit keraguan. Tuan domain sudah lama tidak muncul. Tang Rou berbicara dengan lembut. Penguasa domain adalah orang paling misterius di domain Great Havenlaw kami. Rumor mengatakan bahwa dia dalam pelatihan terpencil, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia mengasingkan diri. Mu Chen tak berdaya tersenyum. Domain Great Havenlaw ini memang sedikit aneh. Nine Nether melambaikan tangannya saat dia membawa ketiganya dan duduk di kursi batu. Setelah duduk, 8 raja yang tersisa masuk berturut-turut dan duduk juga. Haha, sudah lama sejak kursi di sini terisi. Melihat kursi yang terisi di bawah, Sky Vulture Emperor dengan ringan tersenyum. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai konferensi 9 raja. Domain Great Havenlaw berukuran sangat luas. Itu juga merupakan perbatasan dengan banyak kekuatan kuat. Akan selalu ada kompetisi. Dan biasanya, yang harus didiskusikan akan diselesaikan dalam konferensi 9 raja. 9 Nether telah meninggalkan domain Great Havenlaw untuk waktu yang lama. Jadi, dia tidak menyela topik ini. Dia dengan ringan mengetuk panggung batu dengan jari-jarinya yang ramping saat embun beku samar-samar berkumpul di wajahnya dengan mata tertutup. Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou diam-diam berdiri di sisinya saat mereka tetap diam. Diskusi yang berlangsung selama 1 jam itu menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kaisar Burung Hering Langit mengalihkan topik setelah melihat situasinya. Karena banyak masalah telah sampai pada kesimpulan, mari kita bicara tentang kompetisi Great Law Gold Pond yang akan berlangsung dalam 2 bulan. Saat dia berbicara, suasana di istana membeku dalam sekejap karena banyak raja menyipitkan mata. Jelas, ini adalah acara utama. Lagi pula, Great Law Gold Pond sangat menarik. Nine Nether membuka matanya pada saat ini saat dia melirik Raja Elang Darah dengan nada dingin di suaranya. Kami, Istana 9 Nether akan berpartisipasi dalam kompetisi Great Law Gold Pond ini. Hati semua orang tersentak, karena mereka tahu bahwa Raja 9 Nether ini akan membuat segalanya menjadi sulit begitu dia kembali. Mendengar kata-katanya, Raja Elang Darah tersenyum ringan. Haha, Nine Nether, mungkin kamu sudah lama tidak kembali. Jadi kamu tidak mengetahui beberapa hal. Kuota Istana 9 Nether Anda telah dijual ke Aula Elang Darah saya. Kemarahan langsung muncul di wajah Tang Bing dan Tang Rou. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dijual padamu, sudahkah saya menyetujuinya? Raja Elang Darah, pemimpin Aula Elang Darah, seharusnya tahu bahwa masalah semacam ini hanya bisa diputuskan oleh pemimpinnya, kan? 9 Nether dengan dingin tersenyum. Karena saya belum menyetujuinya.
Hal itu tidak masuk hitungan. Kalau tidak, saya bisa mengeluarkan 2000 cairan spiritual sovereign agar Anda menjual kuota Raja Elang Darah Anda ke Istana 9 Nether saya, kan? Sudut mata Raja Elang Darah berkedut saat matanya menjadi lebih gelap dan tersenyum menakutkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu menjadi lebih pintar setelah pergi selama beberapa tahun. Tangannya perlahan mencengkeram sandaran tangan kursi batu saat tekanan energi spiritual yang agung meledak saat dia menatap Nine Nether dengan tatapan tajam. Melihat situasinya, noda seringai dingin muncul di bibirnya yang merah saat dia tiba-tiba menamparkan meja batu. Sebuah retakan langsung terbang di bawah telapak tangannya, itu setajam pedang saat melakukan perjalanan ke Raja Elang Darah. Memalukan, melihat 9 Nether berani memulai serangan. Mata Raja Elang Darah menjadi dingin saat dia menamparkan juga. Retakan cahaya darah juga meledak di bawah telapak tangannya dan berbenturan dengan retakan yang mendekat. Meja batu besar itu bergetar hebat, tapi sebelum kekuatan tumbukan menyebar, ada energi lembut yang menghilangkan kedua kekuatan itu. Aula konferensi melarang segala bentuk serangan bela diri. Sky Vulture King melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan lemah. Bloodhawk King dengan dingin mendengus saat dia menatap Nine Nether dengan ngeri dan mengejek. Jadi bagaimana jika Anda mendapatkan kuota? Tidak ada Domain Lord di Nine Nether Palace Anda lagi. Jadi kalian tidak memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam kompetisi. Dari Great Law Gold Pond. Domain Lords membutuhkan kekuatan dari Sovereign Realm, dan selain dari Nine Nether, gadis Tangbing itu masih belum melangkah ke Sovereign Realm. Siapa bilang tidak ada Domain Lord di Istana 9 Nether saya? Nine Nether mengangkat matanya saat noda ejekan muncul di bibirnya. Tak lama setelah itu, dia menunjuk Mu Chen, yang berada di sebelahnya, saat suaranya yang dingin terdengar di seluruh aula. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah penguasa domain baru dari Istana 9 Nether saya. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah penguasa domain baru dari Istana 9 Nether saya. Ketika suara dingin Nine Nether terdengar, seluruh aula berubah menjadi sunyi. Setelah itu, setiap tatapan naik dan berkumpul pada pemuda yang agak tenang berdiri di belakang Nine Nether. Siapa dia? Dia terlihat agak muda, menilai dari riak energi spiritualnya, dia sepertinya baru saja melangkah ke alam berdaulat, kan, dia juga bisa menjadi Domain Lord dengan itu? Apakah dia mencoba mengisi slot dengan seseorang secara acak? Beberapa bisikan ragu menyebar, tatapan mereka menatap Mu Chen dipenuhi dengan keraguan. Meskipun tidak mudah bagi seorang pemuda seperti dia untuk memiliki kekuatan semacam ini, posisi penguasa domain Great Heaven Law Domain tidak hanya bergantung pada bakat saja, itu tergantung pada kekuatan yang Anda miliki. Tapi yang jelas, tekanan yang dipancarkan dari Mu Chen terlalu sulit untuk meyakinkan orang lain. Asura King memberi Mu Chen pandangan tanpa emosi. Dia tidak berbicara, tetapi pria bernama Su King, yang ada di belakangnya, memberi Mu Chen pandangan sekilas lagi. Raja Elang Darah menatap Mu Chen dengan mata menyipit, tatapannya seperti ular berbisa yang membuat orang lain merinding. Dia melirik Mu Chen dan mengangkat sudut bibirnya. Siapa dia? Dia sepertinya bukan seseorang dari domain Great Heaven Law kita, kan? Dia akan mulai hari ini dan seterusnya. Sebagai kepala Istana 9 Nether, saya secara alami memiliki hak untuk menentukan penguasa domain Istana 9 Nether saya. Saya percaya bahwa Anda bahkan tidak dapat peduli tentang ini, kan? Nine Nether berkata dengan acuh tak acuh. Bloodhawk King menundukkan pandangannya. Meskipun kamu sudah mengatakannya, Istana 9 Nether masih di bawah domain Great Heaven Law, penguasa domain dari domain Great Heaven Law saya semuanya telah memperoleh posisi mereka melalui pencapaian mereka. Jika Anda dengan santai menunjuk seseorang untuk memiliki posisi ini dengan mudah, apa yang Anda perlakukan sebagai penguasa domain lainnya? Jika penguasa domain yang telah Anda tunjuk tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, kami mungkin akan diejek oleh orang lain yang berpikir bahwa kami tidak memiliki siapapun yang mampu di domain Great Heaven Law kami, jadi Anda sendiri tidak dapat menentukan penunjukan seorang Domain Lord. Berdiri di belakang Raja Elang Darah, Wu Tian dan Chao Feng menatap Mu Chen, yang pertama tidak banyak berpikir, tetapi tatapan yang terakhir agak gelap, ketika dia mengingat saat Nine Nether membawanya kembali, di masa lalu, dia juga memberinya posisi Domain Lord. Kecuali bahwa ketika 9 Nether meninggalkan Istana 9 Nether selama bertahun-tahun, dia telah menyerahkan Istana 9 Nether pada akhirnya,
Istana 9 Nether tanpa 9 Nether jauh lebih rendah dibandingkan dengan Raja Elang Darah, kecuali dia tidak pernah berpikir bahwa 9 Nether akan kembali. Dan kali ini, dia telah membawa kembali seorang pemuda bersamanya. Apakah kamu menggunakan dia untuk menggantikanku? Sebuah cahaya menakutkan melintas di mata Cao Feng saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan gelap. Tatapannya mirip dengan menghadap karena kekuatan Mu Chen jauh lebih rendah dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sepertinya penglihatan Nine Nether semakin memburuk. Di aula, ada beberapa dari 7 raja yang tersisa menganggukkan kepala mereka juga, menunjukkan setuju dengan pendapat Raja Elang Darah. Banyak dari mereka memiliki hubungan dengan Raja Elang Darah. Saat itu, mereka juga yang telah bersekutu bersama dan berusaha untuk membubarkan Istana 9 Nether. Menyaksikan situasinya, tatapan Nine Nether menjadi lebih dingin. Tetapi itu tidak terduga baginya. Jelas, dia mengira masalah hari ini tidak akan mudah ditangani. Duduk di 3 panggung lotus, Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual tetap diam saat mereka membiarkan semua orang berdebat. Adapun Kaisar tidur, dia mempertahankan mata mengantuk karena dia tampaknya tertidur, seolah-olah tidak ada materi di bumi yang bisa membangunkannya. Tang Bing dan Tang Rou juga mengertakkan gigi, membenci orang-orang yang menghalangi Nine Nether sampai mati di hati mereka. Mu Chen dengan ringan tersenyum saat dia melangkah setengah langkah. Dia menatap Raja Elang Darah, yang matanya tampak seolah-olah bisa menembus tubuh orang lain sambil tersenyum. Lalu aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa mendapatkan kualifikasi untuk menjadi domain, Tuan, Raja Elang Darah. Raja Elang Darah melirik Mu Chen saat dia bersandar di kursi batu, matanya tertunduk seolah-olah tidak ada minat baginya untuk berbicara. Dia tidak merasa bahwa Mu Chen memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Memang begitu, dia adalah salah satu dari 9 raja dari domain Great Heaven Law, keberadaan penguasa kelas 5 dengan para ahli sebanyak awan di bawahnya. Satu titik darinya bisa menentukan hidup dan mati orang lain. Jika bukan karena 9 Nether berdiri di belakang Mu Chen, dia akan lama membunuhnya. Bagaimana dia akan repot-repot dengan Mu Chen? Tindakan Raja Elang Darah membuat rasa dingin di mata 9 Nether tumbuh, tetapi Mu Chen masih mempertahankan senyum tenang. Sederhana saja untuk membuktikan kualifikasimu. Salah satu dari 4 tuan domain besar yang berdiri di belakang Raja Elang Darah, Wu Tian tiba-tiba tertawa, memperlihatkan gigi putihnya, selama kamu bisa mengalahkan tuan domain. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan. Dia tidak menemukan Mu Chen di matanya karena dia tidak suka ada orang yang dekat dengan saudara perempuannya. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum saat pupil hitamnya dialihkan ke Wu Tian dan tertawa, itu ide yang bagus. Ketika dia selesai berbicara, sosoknya bergerak dan muncul di aula yang luas dan melihat sekeliling. Aku ingin tahu apakah ada domain lord di sini yang tertarik dengan Spar? Dia tidak terlalu rendah hati karena dia telah melihat bahwa tidak berguna menjadi rendah hati di sini. Di sini, hanya mereka yang memiliki kekuatan sejati yang dapat memiliki hak berbicara. Kalau tidak, tidak ada yang akan peduli padanya. Keberanian yang cukup bagus, kepala 4 raja domain besar yang berdiri di belakang Raja Pemecah Gunung, Zhou Yue mengerutkan alisnya. Namun, dia tidak punya niat untuk ikut campur. Siapapun dapat mengatakan bahwa ini adalah pertempuran antara Raja 9 Nether dan Raja Elang Darah. Sebagai seseorang dari faksi Raja Pemisah Gunung, dia secara alami tidak akan ikut campur. Selanjutnya, dia tidak menemukan faksi Raja Elang Darah di matanya juga. Raja yang tersisa agak tertarik saat mereka menyaksikan adegan ini. Bahkan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Raja Elang Darah tidak menonjol. Meskipun mereka tidak terlalu peduli tentang Mu Chen, mereka takut pada 9 Nether, yang telah berhasil melewati kesengsaraan dan kekuatannya tumbuh. Wu Tian tertawa, memperlihatkan gigi putihnya yang mirip dengan binatang buas. Dia menatap Mu Chen dengan ejekan, dia sepertinya tidak mengerti mengapa pemuda di depannya ini begitu berani. Meskipun itu menunjukkan bakatnya untuk dapat mencapai alam berdaulat pada usianya, bagaimanapun juga, ada terlalu banyak orang jenius di dunia, dan mayoritas dari mereka akan mati karena terlalu sombong. Wu Tian secara alami merasakan bahwa Mu Chen baru saja mencapai Sovereign Realm baru-baru ini karena fluktuasi energi spiritual pada dirinya tidak setebal yang telah memasuki Sovereign Realm untuk waktu yang lama. Zhao Zong, kamu pergi dan lihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa domain,
Wu Tian dengan ringan menoleh dan berbicara dengan seorang pria di belakangnya. Dia secara alami ingin membunuh pemuda ini sebelum dia. Tetapi dia adalah salah satu dari 4 raja domain besar dengan ketenaran yang tersebar luas di domain Great Heaven Law. Jika dia bertindak melawan pemuda kurang ajar seperti itu akan menurunkan statusnya. Cao Feng juga menyilangkan tangannya di samping dan menatap dingin ke arah Mu Chen. Dia tidak bertindak sebaik dia memiliki pikiran yang sama dengan Wu Tian. Berdiri di belakang keduanya, pria bernama Zhao Yue memiliki kulit yang agak pucat saat dia tersenyum menakutkan. Dia juga seorang penguasa domain di bawah Raja Elang Darah. Meskipun ketenarannya tidak sebanding dengan Wu Tian dan Cao Feng, dia telah berada di alam penguasa kelas 1 untuk waktu yang lama dengan pengalaman selama ratusan pertempuran yang mendukungnya. Tindakannya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Jelas, dia telah mengalami segala macam pertempuran hidup dan mati. Raja Elang Darah tetap diam selama ini, seolah-olah dia telah menyerahkan segalanya kepada Wu Tian. Kecuali tatapan yang bocor dari sudut matanya mirip dengan menonton pertunjukan monyet. Sosok Zhao Yue bergerak dan muncul di tengah aula. Dia menatap Mu Chen dan mengungkapkan senyum buas dan kejam di sudut bibirnya. Dia telah melihat banyak pemuda berbakat seperti Mu Chen, ada cukup banyak yang mati di tangannya juga. Berat, aku tidak pernah bersikap lunak terhadap siapapun. Mungkin Anda akan sedikit menderita jika tersesat sekarang, atau Anda dapat bergabung dengan Bloodhawk Hall kami. Paling tidak, itu lebih baik dibandingkan dengan istana wanita. Zhao Yue mengungkapkan senyum menakutkan ke arah Mu Chen. Tercela itu, melihat orang itu mempermalukan istana 9 nether mereka, wajah Tang Rou menjadi merah sementara wajah Tang Bing menjadi lebih dingin. Nine Nether, bagaimanapun, tidak memiliki gerakan apapun saat dia melihat siluet Mu Chen. Mu Chen tetap tenang di wajahnya, mendengar ejekan pihak lain, dia malah tertawa. Keluarkan tubuh surgawi Anda yang berdaulat. Zhao Yue menjilat bibirnya saat dia berbicara. Aku belum memperbaiki milikku. Mu Chen samar-samar tersenyum. Di aula, semua orang tertegun sejenak sebelum menatap Mu Chen dengan tatapan aneh. Bukankah orang itu terlalu sombong? Dia bahkan belum memurnikan tubuh surgawi yang berdaulat, dan dia berani bertindak begitu kurang ajar di sini. Bahkan wajah Tang Bing dan Tang Rou sedikit berubah karena mereka tidak tahu bahwa Mu Chen belum memperbaiki tubuh surgawinya. Betapa menyesalnya, Zhao Yue menghela nafas saat senyum di sudut bibirnya tumbuh lebih liar. Dia melangkah maju, menyapu energi spiritual yang menakutkan. Sosok cahaya spiritual besar muncul di belakangnya. Karena itu masalahnya, maka matilah, tubuh surgawi es mutlak. Tubuh surgawi sovereign biru es besar muncul dengan kilatan saat aura dingin menyapu, menyebabkan bahkan ruang membeku. Ketika Zhao Yue mendengar bahwa Mu Chen belum memperbaiki tubuh surgawinya, dia tidak memiliki niat untuk bersikap lunak. Sebaliknya, dia menjadi lebih kejam dengan memanggil sovereign celestial body-nya sejak awal. Dia tampaknya mencoba memberi Mu Chen dampak yang keras dengan kecepatan tercepat. Benda langit yang berdaulat yang telah disempurnakannya tidak jarang. Itu bahkan tidak termasuk di antara 99 peringkat benda langit yang berdaulat. Tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan bocah yang bahkan belum memperbaiki tubuh surgawinya. Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat badan surgawi sovereign yang besar saat pupil hitamnya tetap tenang. Di bawah ketenangan itu, ada aliran dingin. Badan surgawi yang berdaulat, sangat kuat, biarkan saya membantu Anda memperbaikinya kalau begitu. Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan, tidak ada keraguan padanya saat pilar cahaya spiritual keluar dari kepalanya. Di dalam pilar cahaya, ada pagoda cahaya hitam yang samar-samar muncul. Sebuah pilar tembakan cahaya dari kepala Mu Chen, pagoda hitam samar-samar terlihat di pilar. Seiring dengan perubahan segel Mu Chen, pagoda cahaya terbang keluar. Saat energi spiritual mengalir, pagoda 9 lapis berwarna hitam diam-diam melayang di udara. Saat pagoda 9 lapis hitam melayang di udara, beberapa rune naga emas di permukaan pagoda kuno berkedip-kedip dengan cahaya, seolah-olah mereka menggeliat, memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Begitu pagoda hitam berlapis 9 muncul, itu menarik perhatian semua orang di aula, bahkan Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual memiliki kilatan keterkejutan di mata mereka, karena mereka dapat merasakan bahwa pagoda hitam berlapis 9 ini tidak sederhana. Mencoba menipu orang, melihat situasinya, Zhao Yue dengan dingin mendengus.
Dia memiliki pengalaman ratusan pertempuran di bawah ikat pinggangnya, jadi dia telah melihat segala macam tontonan. Lebih jauh lagi, kekuatan pemuda di hadapannya jelas lebih lemah dari dirinya sendiri, dan pemuda itu tidak memiliki badan surgawi yang berdaulat. Tidak peduli apa yang dia coba lakukan, tidak mungkin untuk melawannya. Jari es mutlak, Zhao Yue dengan berat menghentakkan kakinya. Segel berubah saat Sovereign Celestial Body yang terlihat dibuat dari es tiba-tiba mengarahkan jari ke Mu Chen. Energi spiritual es tersapu, bahkan ruang dibekukan pada saat ini. Jari es itu seperti gunung es yang menyelimuti ke arahnya. Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat dingin yang intens yang melanda. Sebuah cahaya dingin melintas di pupil hitamnya. Saat itu, Liu Ming, yang telah mengolah tubuh surgawi api surgawi, tidak bisa melakukan apapun padanya. Tubuh surgawi yang berdaulat yang disempurnakan oleh Zhao Yue jelas tidak ada bandingannya dengan yang pertama. Itu pada dasarnya adalah mimpi pipa untuk menekannya. Mu Chen tiba-tiba menginjak kakinya, menyebabkan bahkan aula tampak tersentak. Di belakangnya, ruang terdistorsi dan laut ungu samar-samar muncul. Sinar cahaya energi spiritual ungu berjumlah ratusan melesat ke depan. Mereka seperti ular sanca besar saat mereka melesat melintasi setengah cakrawala dan berbenturan dengan jari es dengan kecepatan kilat. Tabrakan antara keduanya langsung meledak dengan suara yang menusuk. Dua kekuatan dominan energi spiritual bertabrakan dalam upaya untuk mengikis satu sama lain. Mencoba menggunakan energi spiritual untuk menghadapi badan surgawi yang berdaulat, melihat tindakannya, Zhao Yue menyeringai dingin. The Sovereign Celestial Body adalah kekuatan bertarung terkuat yang dimiliki oleh seorang ahli Sovereign. Mu Chen benar-benar naif untuk mencoba menghalanginya dengan energi spiritual saja. Bekukan untukku, segelnya tiba-tiba berubah. Aura dingin di jari es itu seperti arus yang kuat saat mengalir dalam upaya untuk membekukan segalanya. Api, Mu Chen dengan ringan mengangkat sudut bibirnya saat noda api ungu melintas di matanya. Tak lama setelah itu, untaian api ungu melonjak dalam konfrontasi melawan jari es. Seiring dengan munculnya untaian api ungu, aura dingin yang sangat dingin meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan ada tetesan air yang jatuh dari jari es saat menguap menjadi ketiadaan. Bagaimana mungkin, wajah Zhao Yue berubah saat melihatnya. Aura dingin yang ada di badan surgawi yang berdaulat adalah sesuatu yang dia peroleh setelah menggabungkan berbagai batu giok dingin. Jika energi spiritual biasa menemukannya, tidak hanya akan dibekukan, tetapi juga akan melambat. Tapi, saat ini, sedang dibakar oleh Mu Chen. Untuk membalas kesopanan dengan kesopanan, giliran saya selanjutnya. Mu Chen tersenyum, tetapi matanya dingin. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pagoda hitam berlapis 9 membumbung ke langit dan itu meluas hingga kira-kira berukuran 1000 kaki. Itu kemudian dengan cepat menekan dengan kecepatan kilat, langsung menyelubungi tubuh surgawi Zhao Yue di dalamnya. Ketika pagoda 9 lapis hitam ditekan, naga emas di permukaan pagoda mengeluarkan raungan yang dalam. Di pagoda 9 lapis, lapisan cahaya keemasan dipicu. Dalam sekejap, 5 lapis pagoda 9 lapis menyala. Dalam turnamen Akademi Spiritual Besar, Mu Chen mampu menyalakan lapisan keempat saat dia melawan Liu Qingyun. Tapi, tentu saja, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada di masa lalu, jadi dia bisa dengan mudah menyalakan lapisan kelima sekarang. Cahaya keemasan melonjak di lapisan kelima pagoda, dan 5 naga emas meraung saat mereka terbang dari pagoda 9 lapis. Sebelum menyerbu masuk ke pagoda, mereka berubah menjadi api keemasan saat mereka menyelimuti badan surgawi yang berdaulat berwarna biru es. Api emas melonjak saat mereka memancarkan fluktuasi berbahaya. Zhao Yue melihat api emas saat wajahnya berubah. Jelas, dia merasakan ancaman yang sangat besar. Tetapi dia memiliki banyak pengalaman bertarung di bawah ikat pinggangnya. Dalam sekejap, dia menarik napas dalam-dalam dan mengganti segelnya. Cahaya mengalir di permukaan benda langit es absolut. Melihat dari jauh, itu seperti raksasa es besar dengan aura dingin menyebar. Pada saat ini, api emas tersapu, tidak ada keraguan sedikit pun saat itu langsung menyelimuti raksasa es yang seperti kristal. Saat api emas melonjak keluar, mata Zhao Yue langsung tergantikan dengan keterkejutan ketika dia merasakan bahwa tubuh surgawinya benar-benar meleleh dengan cepat di bawah api emas. Api emas itu sebenarnya sangat sombong. Sialan, itu tidak mungkin. Zhao Yue mengatupkan giginya,
laut yang berdaulat muncul di belakangnya saat energi spiritual yang tak terbatas mengalir menuju badan surgawi yang berdaulat. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba mendukung badan surgawi yang berdaulat, nyala api emas masih menyala. Saat api melewati, es Sovereign Celestial Body terus mencair dengan cepat. Wajah Zhao Yue mulai memucat saat keringat dingin keluar. Di istana, mereka yang benar-benar menyembunyikan tatapan untuk menonton pertunjukan mau tak mau mengubahnya saat ini. Berbagai raja menatap api emas di pagoda 9 lapis. Mereka tampaknya sedikit takut pada api emas itu. Api ini, di atas panggung lotus, Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual memiliki noda keheranan di wajah tenang mereka. Api emas itu tampaknya tidak sesederhana itu. Kaisar tidur, yang matanya menunduk dengan mata mengantuk, tampak seolah-olah dia sedikit melebarkan matanya pada saat ini. Dia bergumam dengan suara kabur, api yang sombong. Api emas itu menyalakan semua yang ada di depan mereka dengan kecepatan tinggi, tidak peduli bagaimana Zhao Yue berusaha melawan, tubuh surgawi yang berdaulat, yang merupakan raksasa es, dengan cepat menyusut ukurannya. Rasa sakit yang hebat melonjak dari tubuh Zhao Yue. Meskipun dia belum menggabungkan tubuhnya dan badan surgawi yang berdaulat bersama-sama, masih ada hubungan yang signifikan di antara mereka. Dengan demikian, dia juga menderita implikasinya. Zhao Yue dengan erat mengertakkan giginya saat kegelisahan yang tegang melonjak dari hatinya. Dia masih tidak mengakui kekalahan saat dia menatap Mu Chen dengan mata jahat dalam upaya mencari kesempatan untuk menyerang balik. Keras kepala, merasakan tatapannya, Mu Chen juga mengerutkan alisnya dan tidak lagi menunjukkan keringanan hukuman. Dengan lambaian lengan bajunya, api keemasan menyapu dan telah sepenuhnya menyelimuti badan surgawi yang berdaulat yang ditempa dari es mutlak. Dia tahu bahwa untuk menjadi penguasa domain Istana 9 Nether, dia harus mengungkapkan kekuatan aslinya. Saat ini, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan, dia hanya perlu mengintimidasi. Dan untuk mencapai efek itu, dia harus menunjukkan cara yang menggelegar. Membakar, Mu Chen tiba-tiba mengatupkan giginya saat api emas berkobar. Badan surgawi yang berdaulat yang tampak seperti raksasa es, dalam sekejap, berubah menjadi arus air saat meleleh, tidak berubah menjadi apa-apa di bawah nyala api emas. Kabut air menyebar di dalam pagoda 9 lapis, dan raksasa es itu hancur. Seteguk darah keluar dari mulut Zhao Yue saat sosoknya terbang dalam keadaan menyedihkan, matanya sangat putus asa, dan dipenuhi ketakutan saat dia melihat Mu Chen. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa tubuh surgawinya benar-benar disempurnakan oleh Mu Chen. Di aula, segala macam bisikan berhenti pada saat ini, banyak raja domain memiliki ekspresi muram di wajah mereka, bahkan para raja memiliki mata yang sedikit menyipit. Meskipun Sovereign Celestial Body Zhao Yue tidak unik, untuk memperbaikinya jelas tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Selanjutnya, kekuatan pemuda di depan mata mereka memiliki kesenjangan yang signifikan dengan Zhao Yue. Pemuda itu, kelihatannya tidak sederhana, Raja Asura, yang tidak memiliki ekspresi saat menatap Mu Chen, memiliki riak di matanya saat dia bergumam. Berdiri di belakang Raja Asura, Su King, yang merupakan kepala dari 4 raja domain besar, juga terkejut ketika dia melihat adegan ini dan dengan ringan menganggukkan kepalanya setuju. Kekuatan bertarung yang dimiliki oleh pemuda ini jelas tidak seperti yang terlihat di permukaan. Sejak awal, Zhao Yue telah meremehkan Mu Chen di dalam hatinya, yang melayaninya dengan benar. Wah, Mu Chen sebenarnya sangat kuat. Tang Rou terkejut saat dia melihat siluet Mu Chen dan bersorak gembira. Sebelumnya, dia tidak terlalu percaya diri untuk Mu Chen. Lagi pula, Mu Chen bahkan belum menyempurnakan tubuh surgawinya. Tetapi siapa yang menyangka bahwa pertempuran ini akan berakhir begitu langsung dan efisien? Zhao Yue tidak hanya dikalahkan dengan cepat, bahkan tubuh surgawinya juga disempurnakan. Coretan keterkejutan juga melintas di mata Tang Bing saat dia menganggukkan kepalanya. Orang itu memang memiliki beberapa kemampuan untuk dianggap oleh kakak 9 Nether dengan sangat penting. Nine Nether tidak terkejut, tetapi dia memiliki senyum menawan di wajahnya yang sedingin es. Apa yang dilakukan Mu Chen cukup indah. Raja Elang Darah dengan dingin menatap Mu Chen saat dia melirik Zhao Yue yang menyedihkan dan berkata dengan acuh tak acuh, sampah seperti itu. Ada kebencian yang tertahan dalam suaranya,
Dia awalnya bermaksud untuk menekan Mu Chen sehingga Nine Nether tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi dia tidak pernah berharap metode Mu Chen begitu tajam. Zhao Yue menundukkan kepalanya dengan malu saat dia menatap tajam ke arah Mu Chen, sebelum mundur dalam keadaan menyesal. Mu Chen tidak peduli tentang itu saat dia mengangkat kepalanya, pupil hitamnya menatap langsung ke Raja Elang Darah. Sosok pemuda itu tinggi dan lurus saat dia mempertahankan sikap tenang, tetapi pada saat ini, tidak ada orang yang menghinanya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Raja Elang Darah sambil tersenyum. Tuan Raja Elang Darah, saya ingin tahu apakah saya memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa domain Istana 9 Nether sekarang. Di aula, ketika Raja Elang Darah mendengar suara yang jelas datang dari Mu Chen, matanya yang tajam yang bisa membuat orang lain kedinginan memiliki noda kegelapan di dalamnya, jari-jarinya dengan ringan mengetuk sandaran tangan kursi, tetapi dia tidak berbicara. Namun, ada tekanan tak berbentuk menyebar. Itu mirip dengan elang yang berburu mangsanya, keganasannya sangat fatal. Seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai alam penguasa kelas 5 bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Mu Chen. Namun, dia hanya sedikit mengernyitkan alisnya, dan ekspresinya tetap tenang. Saat itu, dia bahkan telah menahan tekanan yang datang dari Luo Tianzhen, dan ada kesenjangan yang signifikan antara Raja Elang Darah dan Luo Tianzhen. Tepat ketika tekanan menyebar, dengusan dingin datang dari Nine Nether saat dia menghilangkan tekanan di sekitar Mu Chen. Di belakang Raja Elang Darah, Wu Tian mempertahankan ekspresi tersenyum. Namun, senyumnya sedikit menakutkan karena dia tampaknya tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk mengeluarkan Zhao Yue akan memberi Mu Chen kesempatan untuk tampil. Berdasarkan sarana dan kemampuan yang dia tunjukkan sebelumnya, dia tampaknya tidak lebih lemah dari penguasa domain biasa. Metode yang bagus yang dimiliki saudara ini, tanganku sedikit gatal sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda ingin berdebat sedikit. Wu Tian memandang Mu Chen sambil tersenyum lembut. Dia tahu bahwa Raja Elang Darah tidak ingin mengembalikan kuota Great Law Gold Pond kembali ke 9 Nether, dan Mu Chen telah mengalahkan Zhao Yue sekarang. Jika dia tidak bertindak dan menindas semangat pihak lain, Istana 9 Nether mungkin benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mendengar kata-kata Wu Tian, banyak penguasa domain di aula sedikit menggerakkan sudut mulut mereka. Di antara domain lords di Great Heaven Law Domain, peringkat Wu Tian berada di depan, dan saat ini, dia tampaknya agak sombong untuk bertindak seperti ini. Saya tidak melihat ada lagi kebutuhan untuk pertempuran antara penguasa domain. Jika Anda merasa bahwa Istana 9 Nether saya tidak memiliki kemampuan, maka lakukan pertempuran antara raja. Jika Anda kalah, serahkan semua kuota Anda. Nine Nether memiliki ekspresi tenang karena dia tahu kekuatan Mu Chen. Meskipun yang terakhir memiliki banyak kartu di lengan bajunya, dia belum memperbaiki badan surgawi yang berdaulat. Mungkin dia bisa menghadapi alam penguasa kelas 1, tetapi Wu Tian telah mencapai alam penguasa kelas 2. Jika mereka bertarung, Mu Chen mungkin tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Kata-katanya agak tenang, tetapi itu membuat semua orang di aula terkejut di hati mereka. Pertempuran antara penguasa domain bisa dianggap sepele. Jika itu adalah pertempuran antara raja, itu agak serius. Saat satu pihak kalah, akan ada pukulan besar bagi prestise domain Great Heaven Law. Jadi, ketika mendengar kata-kata 9 Nether, bahkan Raja Elang Darah menyipitkan matanya. Jika kekuatan Nine Nether tetap seperti di masa lalu, itu akan menjadi sesuatu yang dia dambakan. Tapi sekarang Nine Nether telah kembali setelah menyelesaikan tribulation-nya. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Sebelum dia benar-benar memahami kekuatannya, itu jelas merupakan keputusan yang tidak rasional untuk jatuh sepenuhnya. Asteris batuk. Di atas panggung Lotus, Kaisar Vulture Langit akhirnya terbatuk ringan saat dia berkata dengan suara lama, seperti pasukan raja lainnya dari domain Great Haven Law, Istana 9 Nether secara alami memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan Great Law Gold Pond. Di masa lalu, ketika Nine Nether tidak ada, kuota untuk sementara diganti. Sekarang dia kembali, kuota akan dikembalikan padanya. Petik 2. Kaisar murid spiritual tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mendengar kata-katanya, Raja Elang Darah melirik Kaisar murid spiritual. Menyadari bahwa yang terakhir tidak membantah, dia menganggukkan kepalanya. Karena Lord Sky Vulture Emperor sudah mengatakannya,
kuota akan dikembalikan ke Istana 9 Nether. Adapun 1000 cairan spiritual sovereign yang diberikan kepada mereka saat itu, tidak perlu dikembalikan, biarkan Istana 9 Nether menyimpannya. Karena ada 1000 hal yang harus dilakukan di Istana 9 Nether, Anda akan membutuhkan cairan spiritual berdaulat itu, kan? Menyelesaikan pidatonya, dia memberi Nine Nether senyuman. Senyumnya dipenuhi dengan sedikit ejekan. Nine Nether juga memberinya balasan dengan senyum yang dipenuhi rasa dingin. Karena kuota telah diselesaikan, maka mari kita diskusikan kota-kota milik Istana 9 Nether kita. Mendengar kata-katanya, ekspresi Raja Elang Darah menjadi gelap. Dia tidak menempatkan kuota Great Law Gold Pond dengan penting, bahkan jika Mu Chen pergi bersaing, dia tidak percaya bahwa yang terakhir bisa muncul di antara banyak domain lord dan mendapatkan kuota terbatas. Dengan demikian, dia bisa memberi mereka satu langkah, tetapi, saat ini, Nine Nether ingin mengambil kembali semua kota yang sudah berada di bawah kendalinya, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia toleransi. Kota-kota itu memberinya sejumlah besar cairan spiritual berdaulat setiap tahun, memungkinkan Balai Elang Darah untuk berkembang pesat dan terus memperkuat dirinya sendiri. Cairan spiritual yang berdaulat adalah sesuatu yang tidak bisa kurang, jadi dia benar-benar tidak mau membagikan domba-domba gemuk yang telah dia ambil. 9 Nether, bukankah makanmu sedikit terlalu besar ketika kamu baru saja kembali? Raja Elang Darah dengan dingin berkata. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik Istana 9 Nether saya untuk memulai, 9 Nether berkata dengan samar. Kota-kota itu tidak diambil paksa olehku. Anda telah meninggalkan Istana 9 Nether selama bertahun-tahun, sejak kapan Anda melakukan bagian Anda untuk melindungi kota-kota itu, karena Anda tidak dapat melindungi orang lain, wajar bagi orang lain untuk mencari tuan baru, Raja Elang Darah dengan dingin mencibir. Raja Elang Darah, kita semua mengerti, mengapa berbicara dengan sangat bermartabat tentang hal itu. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak menyadari ancaman Anda dalam kegelapan? 9 Nether membantah. Di istana, keduanya memiliki tatapan dingin dan tidak mengeluarkan satu langkah pun. Raja yang tersisa tetap diam saat mereka membiarkan keduanya bertarung. Mereka, tampaknya, tidak punya niat untuk bergabung dengan kekacauan ini. Kalian berdua bisa berhenti berdebat. Di panggung Lotus, Kaisar Murid Spiritual, yang tidak berbicara, menyapukan matanya yang hitam pekat ke semua orang. Domain Great Heaven Law kami memiliki aturan dan regulasinya sendiri. Selama sesuai aturan, apapun bisa dilakukan. Adapun kepemilikan kota-kota itu, jika ada yang tidak senang, jangan ragu untuk bertindak. Sama seperti kata-kata saya sebelumnya, selama itu sesuai dengan aturan. Mendengar kata-katanya, Nine Nether mengerutkan alisnya, sementara Raja Elang Darah tersenyum puas. Sebagai raja dari domain Great Heaven Law, mereka secara alami mengetahui aturan dan regulasi dari domain Great Heaven Law. Wilayah di dalamnya sangat luas, dan di antara wilayah itu, ada banyak kota, mayoritas dari mereka dikendalikan oleh domain Great Heaven Law, sementara wilayah yang tersisa diserahkan kepada 9 raja untuk dikelola. Di antara 9 raja, akan ada beberapa yang tidak harmonis dan terkadang bersaing memperebutkan wilayah. Adapun kompetisi itu, domain Great Heaven Law tidak menghentikannya, tetapi ada aturannya, tidak ada raja yang bisa ikut serta dalam kompetisi, hanya bawahan mereka yang diizinkan untuk bersaing. Saat ini, Istana 9 Nether dapat dianggap sebagai yang terlemah di antara 9 raja. Adapun penguasa domain, hanya ada satu, Mu Chen, yang baru saja memperoleh kualifikasi. Adapun pasukan raja lainnya, mereka memiliki banyak ahli yang kuat di bawah mereka, sebanyak awan. Jika mereka bertarung, Istana 9 Nether jelas tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Jadi, meskipun kata-kata Kaisar Murid Spiritual tampaknya tidak membantu kedua belah pihak, mereka sebenarnya telah menolak upaya Nine Nether untuk mengambil kembali kota-kota itu. Lagi pula, tidak mungkin bagi Mu Chen dari Istana 9 Nether untuk menghadapi pasukan itu dengan ahli sebanyak awan sendirian. 9 Nether mengatupkan giginya, tepat ketika dia akan berbicara. Dia melihat Kaisar Vulture Langit dengan ringan menggelengkan kepalanya padanya. Baru saat itulah dia dengan enggan menelan kata-kata yang akan dia katakan dan dengan dingin berkata, karena itu masalahnya, maka kita akan lihat. Anda dipersilakan untuk mencoba kapan saja. Bloodhawk King tertawa tanpa menempatkan kata-kata tajam Nine Nether di dalam hatinya.
Bagaimanapun, perbedaan antara dua kekuatan di bawah mereka terlalu signifikan. Meskipun Mu Chen telah mengalahkan Zhao Yue hanya berada di antara banyak penguasa domain di Aula Elang Darah. Mu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun setelah melihat bagaimana situasinya berkembang, lalu sosoknya bergerak dan muncul di belakang Nine Nether. Mu Chen, kamu sangat kuat. Tang Rou mendekati Mu Chen dan tertawa kecil, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak peduli apa, Mu Chen telah mendapatkan kembali wajah istana 9 Nether mereka. Tang Bing dengan samar menganggukkan kepalanya saat dia mengungkapkan senyum langka pada Mu Chen. Setelah perjuangan antara hidup dan mati, saya akhirnya melihat senyum kakak Tang Bing. Ini tidak mudah, melihat reaksinya, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Tang Rou menutup mulutnya saat dia tertawa, dia rupanya mendengar nada menggoda dalam kata-kata Mu Chen. Wajah Tang Bing menjadi merah saat dia dengan malu-malu menatap Mu Chen. Setelah itu, wajahnya kembali menjadi es saat dia berkata, ketika kamu menerima kuota Gridlaw Gold Pond, aku akan tersenyum sampai kamu puas. Kalau begitu aku harus bekerja keras, Mu Chen tampak sedikit bersemangat. Tang Bing memiringkan kepalanya saat dia mendengus lembut. Namun, ada lift samar di sudut bibirnya yang kemerahan. Hatinya, yang sedikit tertekan dari sebelumnya, telah banyak mengendur sekarang. Ketika Nine Nether melihat bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan kota yang hilang di konferensi 9 Raja, dia tidak lagi berbicara dan mempertahankan ekspresi tenang. Tidak peduli apa, dia setidaknya telah merebut kualifikasi untuk Mu Chen. Adapun hal-hal yang telah diambil, akan ada waktu di masa depan untuk menanganinya. Adapun sisa konferensi, itu membahas hal-hal lain, yang tidak disela oleh Nine Nether. Setelah 1 jam lagi, konferensi akhirnya berakhir. Ketika konferensi berakhir, Nine Nether menegakkan tubuhnya dan membawa Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou keluar dari aula. Di luar istana, mereka bertemu dengan kelompok Raja Elang Darah. Kedua belah pihak saling memandang dengan tatapan dingin, bahkan suhu di sekitarnya tampaknya telah turun. Haha, Nine Nether, bagus untuk anak muda memiliki drive, tapi ingat bahwa itu terlalu mudah untuk dipatahkan. Raja Elang Darah tersenyum ringan. Raja Elang Darah juga harus ingat bahwa perutmu mungkin tidak akan menerimanya jika kamu terlalu serakah. 9 Nether menjawab dengan acuh tak acuh. Haha, perutku ini bahkan bisa mengambil seluruh istana 9 Nethermu. Raja Elang Darah tersenyum dengan mata menyipit. Dia kemudian melirik Mu Chen, yang berdiri di samping Nine Nether, dengan kilatan dingin di matanya. Dia tidak berbicara lagi saat dia melangkah pergi. Wu Tian dan Cao Feng melewati mereka. Tak lama setelah itu, yang pertama sedikit menghentikan langkahnya di samping Mu Chen saat dia mengulurkan tangannya dengan senyum di wajahnya. Dia dengan lembut menepuk bahu Mu Chen dan berkata dengan nada lembut, "Saudara ini, jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi untuk Gridlaw Gold Pond, maka saya harus mengingatkan Anda." Suaranya berhenti, dan senyum buas terangkat di sudut bibirnya. "Hati-hati, kalau kamu dipukuli sampai mati olehku." Dia tertawa sambil menepuk bahu Mu Chen dan pergi. Melihat siluet Wu Tian, Mu Chen bergumam, "Aku benar-benar ingin mengalahkannya sampai mati. Terima kasih telah mendengarkan."